Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orangnya ceria banget, bercanda. Di sini sebenarnya saya mau membahas tentang sistem hukum dan pengadilan di Indonesia. Kalian sebenarnya tahu nggak nih, apa itu sistem hukum dan pengadilan yang ada di Indonesia? Salah satunya adalah alur proses hukum pidana khusus. Yang mau kita bahas adalah korupsi. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan juga menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia diatur oleh lembaga khusus bidang penuntutan pelaksanaan putusan, yaitu Kejaksaan. Dan juga Kejaksaan Republik Indonesia berperan dan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan dan memberikan perlindungan hukum, menegakkan hak-hak asasi manusia, dan memberantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia perlu dan menurut saya wajib untuk melek hukum, supaya kita mengenal hukum dan dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan. Nah, kalau kalian sudah setuju bahwa kita juga harus untuk melek hukum, maka kalian harus tahu apa itu alur proses hukum di Indonesia. Nah, yang akan saya bahas adalah alur tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah laporan masyarakat. Pasti kita akan melaporkan, kita sebagai masyarakat melaporkan tindak korupsi ke polisi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, jaksa akan menuliskan laporan kita. Lalu kejaksaan melakukan penyidikan. Lalu jaksa memeriksa saksi apakah benar tersangka melakukan korupsi. Lalu kejaksaan mendatangkan tersangka dan memeriksa tersangka tersebut. Lalu jaksa mengumpulkan bukti untuk membuktikan bahwa tersangka melakukan korupsi di pengadilan nanti. Lalu setelah itu jaksa penyidik membuat BAP untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus membaca BAP tersebut untuk memutuskan. Jika misalnya BAP dianggap belum lengkap, maka BAP akan dikembalikan ke jaksa penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang dan dibuat ulang BAP-nya, lalu diserahkan lagi ke jaksa penuntut umum. Jika BAP dianggap lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap P21, yaitu adalah pemberitahuan bahwa penyidikan telah lengkap. Lalu jaksa penyidikan menyerahkan tersangka dan barang bukti, dan jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan. Lalu dilanjutkan dengan sidang. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.